yang mentandatangani, yaitu Mas Anies atau Bang Sandi ya. Yang jelas sebenarnya kalau kami dari Partai Gerindra, fokus kami sekarang bagaimana memenangkan Pak Prabowo. Tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu. Karena apa? Dari dulu memang Pak Prabowo udah menyampaikan kepada kami, tidak usah kita mungkit-ungkit masa lalu, tidak usah kita mungkit-ungkit jasa masa lalu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami. Tapi saya ingin sampaikan, perjanjian itu ada, ya, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sandi waktu keluar dari istana itu, bahwa perjanjian itu, ya, Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang, sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Itu kan yang ditegaskan oleh Bang Sandi tadi sebagai salah satu yang menandatangani perjanjian itu di luar Pak Prabowo, Bang Sandi, dan Mas Anies. Saya rasa siapa yang bisa paksakan perjanjian seperti itu mengikat sebagaimana halnya perjanjian perdata? Yang ada juga kan. Udahlah, sekarang kami ya fokus pada bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024. Isi perjanjian itu kan disebut-sebut. Kami nggak tertarik lah soal perjanjian ya. Itu nggak penting bagi kami lah ya. Bagaimana yang paling penting gimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024. Tanggapannya PKS mendukung Mas Anies sebagai capres. Sudah dapat tiket Ya, gitu, diklaimnya sama. Ya silakan ya, itu hak mereka, bagian dari konstitusi. Ya monggo, kita siap berkontestasi secara sehat. Anies ogah jawab isu perjanjian, berarti perjanjian itu benar. Pertama, sebelum saya masuk pada hal yang lebih teknis, lebih detail, ini sekali lagi membuktikan bahwa kontrak politik yang ditandatangani oleh aktor politik itu sangat rentan untuk tidak dipenuhi. Dan saya kira Gerindra atau Pak Prabowo bukan kali pertama mengalaminya. Sebelumnya kan dulu pernah ada ya perjanjian batu tulis tahun 2009 ketika Pak Prabowo mendampingi Ibu Mega di Pilpres 2009 sebagai cawapresnya Ibu Mega. Perjanjian politik Anies dengan Prabowo yang sempat diungkapkan oleh Sandiaga Uno kini makin menyeruak dan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Anies saat ini sudah dapat tiket untuk nyapres setelah Demokrat dan PKS menyusul Nasdem mendeklarasikan Anies. Ini sebenarnya berasal dari video lawas, di mana Anies sempat mengatakan dia tidak akan mengkhianati Prabowo. Bagi yang suka simak berita politik terutama tentang Anies, pasti tahu kalau dia tidak akan nyapres jika Prabowo juga nyapres. Perjanjian ini kemudian diperkuat dan dibongkar oleh Sandiaga ketika ditanya soal perjanjian tersebut saat siaran YouTube Akbar Faisal Unsensor pada Sabtu 20 Januari 2023. Sandiaga membenarkan ada perjanjian politik antara Prabowo dan Anies. Oh, yang di podcast. Menurut saya, karena itu perjanjiannya, saya mengarahkan sih supaya ada dari podcast itu, ada podcast lanjutan, kata Sandiaga. Perjanjian itu melibatkan 3 pihak, Anies, Sandiaga, dan Pak Prabowo yang menekan perjanjian itu. Sandiaga mengungkapkan perjanjian itu melibatkan 3 pihak, yakni dirinya, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menurutnya, ketiga pihak itu pula yang menekan perjanjian. Perjanjian itu ditulis oleh Fadlizon dan sekarang dipegang oleh Ketua Harian Gerindra, yakni Sufmi Dasko. Karena sudah menjadi bola panas, kubu Anies harus kepala dingin dan tidak boleh gegabah. Ini bisa jadi another blunder dari sembarangan bertindak. Perwakilan Anies dalam tim kecil penjajakan koalisi perubahan, Sudirman Said mengatakan, Anies tidak terikat perjanjian dengan Prabowo terkait Pilpres. Yang ada adalah, saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies, kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapresnya atau tidak, ujar Sudirman. Sudirman mengaku saat itu berulang kali menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres, yang mana Anies menolak dan tetap memilih jadi gubernur DKI. Nah, bagaimana dengan respon Anies? Bagi yang paham karakter Anies pasti sudah tahu, kalau dia diam, senyum lalu kabur atau meminta ganti topik pembicaraan, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Anies nyatanya memang tidak menanggapi soal perjanjian politiknya dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga. Dia cuma tersenyum doang. Ini bisa dimaknai sebagai fakta bahwa besar kemungkinan perjanjian itu ada,
dan ada pembahasan mengenai Pilpres. Kalau memang tidak ada perjanjian mengenai Pilpres, Anies tidak akan ragu untuk membantahnya. Bahkan, ia pasti akan menentang Gerindra untuk membocorkan isi perjanjian tersebut. Logika ini sangat mudah. Kalau Anda kena isu yang menurut Anda tidak benar, Anda pasti akan membantah, kan? Anda tidak akan segan menantang balik yang menyebarkan isu tersebut. Tapi kalau Anda diam, bahkan tidak mau membahas saat ditanya, apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Ucapan Sandiaga memang terbukti benar. Sufmi Dasko mengakui sendiri keberadaan perjanjian tersebut. Dia membenarkan jika perjanjian tersebut ditulis oleh Fadlizon. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli. Barangnya sekarang ada di saya, ujar Dasko. Dasko juga memastikan janji tersebut ada, tapi hanya bersifat internal dan tidak bisa dikonsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka, karena itu bukan konsumsi publik, ujarnya. Dasko mengaku akan membocorkan perjanjian itu dengan menimbang perkembangan dinamika politik yang ada. Lihat perkembanganlah nantinya. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana, ujar dia. Kalau bisa, Gerindra lebih cocok bocorkan isi perjanjian tersebut. Sekarang biar semuanya clear. Lagi pula, Gerindra tidak rugi apapun dalam hal ini. Kalau tidak ada perjanjian soal Pilpres, ya tidak masalah, semuanya selesai toh. Tapi kalau memang ada perjanjian dan tertulis, Anies tak akan nyapres seandainya Prabowo nyapres, maka Gerindra juga tak ada ruginya. Ini hanya untuk pelajaran buat kita semua mengenai sifat dan etika Anies dalam berpolitik. Tidak ada aturan hukum mengenai ini, tapi ini masalah etika dan janji yang katanya hitam di atas putih dan bermaterai. Gerindra bisa saja tunjukkan kepada publik bagaimana sifat Anies sebenarnya. Jadi kita tunggu saja, apakah Gerindra mau bocorkan atau tidak.